Halo Sagittarius, selamat datang kembali di channel aku Maila. Kali ini readingan kita bertemakan tentang seseorang yang begitu sangat tertarik kepada kamu. Nah, siapa dia? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat, Sagittarius, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, baik Sagitarius. Sebelum aku melanjutkan readingan ini, aku berdoa buat kamu semuanya. Semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita shuffle dulu kartunya ya. Buat Sagitarius. Oke. Seseorang yang begitu sangat tertarik kepada kamu. Kamu fokuskan ke kartu ini ya. Sagitarius. Kita akan cek di sini. Seseorang yang begitu sangat tertarik kepada kamu. Siapa dia? Dia yang begitu sangat tertarik kepada kamu. Oh. Oke. Sagi, ini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Baik. Di sini kita bercerita tentang seseorang yang begitu sangat tertarik kepada kamu. Sebelumnya kita akan lihat dulu ya zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ada Aries, Leo, Sagi. Masih Aries, Leo, Sagi. Ada Capricorn. Ada Capricorn di sini. Oke. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang dealing dengan kamu. Sepertinya semua zodiak ada di sini ya. Oke. Nah, Sagi, kita lihat di sini di bottom of the deck-nya kamu. Aku melihat di sini ada Queen of Wands. Queen of Wands ini menggambarkan kamu itu seseorang yang mandiri. Dan aku melihat di sini lebih ke feminim ya. Jadi seseorang di sini jika dia seorang feminim, kamu yang lagi menonton video ini feminim, kamu itu cukup mandiri. Orang yang punya sifat keibuan, orang yang empati juga, orang yang energik juga. Ini bisa digambarkan ya, seseorang yang begitu teliti ya. Intinya di sini saat orang itu begitu teliti atau melakukan pekerjaan yang membutuhkan kesabaran ya, itulah itu menggambarkan orang yang begitu mandiri, yang punya rasa keibuan dan empati. Intinya kamu di sini Sagittarius, orang yang hebat. Oke. Sagittarius di sini orang yang kuat. Orang yang bisa menyambung ataupun menyusun tali-tali yang mungkin yang apalagi yang sudah kusut gitu ya. Jadi saat kamu memiliki masalah, kamu akan selalu bisa menyelesaikannya. Itu buat Sagittarius. Jadi Sagittarius di sini menggambarkan seseorang yang kuat. Apapun masalah yang kamu hadapi itu kamu bisa bangkit. Kamu bisa maju. Karena diri kamu sendiri itu memiliki suatu kekuatan yang mungkin kamu tidak sadari. Nah, kadangkala kita nyadari itu saat ada masalah. Baru kita menyadari, wah ternyata aku orang yang kuat ya. Ternyata aku orang seperti ini ya. Aku baru menyadari begitu. Itu yang kamu rasakan. Nah, kita lihat di sini, itu energi kamu ya. Dengan begitu, banyak orang di sini yang akan menyukai kamu. Ya, bisa dikatakan orang itu ingin berteman atau orang itu ingin menjalin hubungan sama kamu. Banyak hal di sini. Karena mungkin kamu itu orang yang care juga ya. Orang yang selalu memikirkan orang lain begitu. Sementara dia tidak tahu dirinya itu butuh kebahagiaan ya. Begitu ya. Nah, kita lihat di sini seseorang gitu. Siapa dia? Ada Seven of Wands. Ini seseorang yang begitu bisa mengendalikan dirinya dia. Dia menyukai kamu ya. Dia suka sama kamu. Tapi dia lebih sopan gitu loh. Dia lebih menggunakan cara yang begitu sopan, yang begitu menghargai kamu.
Ya mungkin kalau kamu seorang feminim, dia sangat menghargai kamu sebagai seorang perempuan begitu. Dia akan menjunjung tinggi ataupun akan menghargai seorang perempuan. Itu bagi dia seorang yang lagi menonton ini feminim gitu ya, atau dia seorang yang maskulin nonton ini. Dia adalah feminim gitu ya, yang begitu banyak disukai itu ya kamu gitu loh. Karena dengan kelembutannya dia, dengan rasa keibuannya dia ya, akhirnya banyak orang yang mengidamkan dia. Ya, Sagittarius, banyak orang yang tertarik kepada dia ataupun kepada kamu. Karena di sini juga bisa vice versa ya. Artinya, bisa saja yang ngebaca itu energi kamu ataupun energi orang yang kau fokuskan. Oke. Nah, itu ya buat Sagittarius. Jadi seseorang di sini bisa dikatakan sangat tertarik kepada kamu itu karena melihat bahwa ya kamu itu orang yang kita katakan tadi, dan dia menginginkan orang seperti itu. Makanya dia begitu sangat tertarik kepada kamu. Atau bisa dikatakan dia beranggapan aku sudah mapan. Aku orang yang sudah punya pekerjaan. Aku yang memang sudah pantasnya untuk mencari pasangan gitu ya. Dan akhirnya ya dia memilih kamu karena dia beranggapan kamu itu pantas buat dia. Oke. Nah, di sini ada lagi apa ya ini? Ada Nine of Pentacles. Ini menggambarkan ya, bisa dikatakan dia ataupun kamu ya. Dia orang yang memiliki semuanya. Dia bisa dikatakan orang yang sukses. Sukses arti kata ya, sukses itu bisa saja sukses dalam berkarir, sukses punya uang banyak gitu ya. Dan bisa dikatakan dia dikatakan sukses itu sukses. Dia berjuang sendiri. Dia punya hati yang lembut walaupun dia tidak punya apa-apa. Tapi dia kaya hati gitu loh. Itu juga termasuk orang kaya. Dan dia di sini begitu sangat menyukai kamu. Karena dia beranggapan kamu itu sama sepertinya dia. Kamu itu cerminannya dia. Jadi seakan-akan kita itu akan bisa cocok gitu loh. Itu yang ada dalam pikirannya dia. Sagittarius. Ya semoga aja orang itu memang orang yang kamu butuhkan. Orang itulah yang aku butuhkan. Yang benar-benar bisa menjaga aku. Yang bisa benar-benar mengerti akan diri aku. Ya mungkin karena selama ini kamu ketemunya dengan orang-orang yang salah ya. Makanya ya wajar dong, semua orang pasti punya impian seperti itu. Nah, di sini ada kejenuhan sih aku lihat ya di sini. Ataukah di sini ada seseorang yang menjalin hubungan dengan kamu dan dia merasa jenuh dengan hubungan itu? Bisa dikatakan dia ingin meninggalkan kamu ya. Tapi dengan meninggalkan kamu akhirnya dia kembali lagi ke kamu. Karena dia sadar ternyata kamu itu yang membawa kebahagiaan buat dia. Makanya dia sangat tertarik kepada kamu. Kadang-kala dia nyadari itu setelah dia terpisah dari kamu. Karena mungkin dia jenuh nih dengan hubungan yang begini-begini aja. Tapi ternyata dia itu begitu sangat menyukai kamu. Satu hari terpisah aja mungkin dia sudah kangen sama kamu ya. Begitu. Itu yang membuat di sini merasa bahwa kamu itu sebenarnya memiliki potensi bahwa ya akan bisa menjadi pasangan aku. Tapi entah kenapa aku mempunyai rasa jenuh gitu loh. Mungkin di sini harus ada pembaruan ya. Hubungan yang harus kamu perbuat bersama dia. Jangan monoton gitu ya. Itu akan membosankan nantinya. Ya, bisa saja contohnya itu kamu liburan sesekali bareng dia. Apalagi kamu yang sudah menikah ya, yang sudah memiliki anak, bawa keluarga jalan-jalan. Dan itu sangat menyenangkan buat mereka, ya. Oke. Nah, di sini juga ada Five of Swords. Ada seseorang yang betul-betul mencari perlindungan di sini ya. Atau bisa dikatakan dia beranggapan kamu itu seseorang yang bisa melindungi dia. Kamu itu seseorang yang benar-benar idamannya dia. Makanya dia di sini mungkin selama ini dia selalu memiliki masalah, tapi selalu ada kamu untuk menyelesaikannya. Makanya seperti dia kayak ketergantungan sama kamu, seolah-olah di sini dia mengalami tanpa kamu itu aku merasakan ada situasi yang tidak baik begitu. Jadi aku berharap agar selalu bersama kamu selamanya. Gitu. Jadi ada seseorang itu yang benar-benar akan menyertai kamu, yang sudah ketergantungan sama kamu. Itu aku lihat ya. Dan di sini juga ada King of Wands ya. Di sini terlihat ya ada seseorang yang begitu kuat ingin berjuang,
berjuang untuk mendapatkan kamu. Ya mungkin selama ini kamu menolak dia ya, atau kamu ini mungkin selama ini benci sama dia, ya. Ya namanya benci itu pasti akan tercipta sebuah rindu. Mana tahu ya, semoga aja. Jadi seseorang ini, dia begitu tidak bisa menerima kalau mungkin kamu cuekin dia, secara dia itu menyukai kamu. Ya atau bisa dikatakan juga dia tertarik sama kamu itu karena sifat cuek kamu ya. Begitu Sagittarius. Oke. Dan di sini ada temperance, ada seseorang yang bisa benar-benar menyeimbangkan hidupnya bersama kamu. Atau bisa dikatakan dia di sini memiliki status sosial yang berbeda dengan kamu. Tapi akhirnya dengan kepiawaian dia atau kepintarannya dia dalam bergaul dalam apa ya, akhirnya dia bisa menyeimbangkan dengan kamu, hubungan kamu dengan dia. Dan akhirnya setara gitu ya. Gitu ya. Itu yang terlihat di sini. Oke. Buat Sagittarius. Nah, di sini aku ada satu pesan buat kamu ya. Kita akan lihat ya. Satu pesan buat kamu Sagittarius. Sebelumnya bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi ya. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, baik. Kita akan coba lihat di sini kata pesan buat kamu Sagittarius. Oke. Di sini ada berjiwa besar. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu karena terlalu berharap kepada sesuatu yang tidak pasti. Berjiwa besar ya. Intinya di sini, saat kamu sudah mengetahui bahwa orang itu mungkin tidak akan memberikan suatu harapan kepada kamu, dan kamu jangan berharap ya. Ya, kamu bisalah berjiwa besar, lepaskan dia, tinggalkan dia, berjuang lagi untuk yang baru ya, seperti itu. Jadi jangan salahkan orang ketika kamu kecewa. Jangan salahkan ini, jangan salahkan itu, gitu ya. Jangan mengambing hitamkan siapapun di sini karena kamu kecewa. Ya, sadar diri aja gitu ya. Intinya ya, kamu harus bisa merubah semuanya. Kekecewaan kamu itu pasti punya alasan. Dan di situ pasti akan ada penyelesaiannya. Oke. Di sini ada kecewa. Jangan biarkan kekecewaan menghancurkan harapan. Sesungguhnya Tuhan menyukai hambanya yang berdoa dalam harapan, meski pernah dikecewakan. Saat kita dikecewakan, disitulah harusnya kita bisa bangkit. Kadangkala kita itu, apalagi kalau ujian ya, namanya ujian dari ujian hidup gitu loh. Kadang kita itu diuji sama Tuhan ya, sama semesta alam dengan kebahagiaan, dengan berkelimpahan. Ada juga nih kita yang diuji dengan kesedihan, dengan kekecewaan gitu loh. Intinya bagaimana kita mensyukuri semua itu, ya. Oke. Karena harapan-harapan kamu itu pasti akan bisa terwujud jika kamu yakin bahwa Tuhan akan memberikan itu kepada kamu. Ya. Di sini ada cinta. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tidak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Walau, walau. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kata Bunda Korla ya. Ini cinta ya. Kalau memang benar-benar cinta itu apapun bisa akan terjadi ya. Ini peribahasanya dalam sekali ya. Oke. Nah, kalau mau cinta itu pasti akan ketemu. Apapun halangan dan rintangan itu pasti akan ketemu. Kadangkala kita tidak menyadari bahwa kita nyari-nyari cinta nih di tempat jauh, ternyata di dekat kita ada cinta gitu loh. Ya, seperti itu. Oke. Di sini ada lagi kartu selanjutnya. Setiap orang butuh untuk dihargai perjuangannya, pilihannya. Pilihannya adalah ia menjadi senang
karena telah dihargai, atau menjadi luka batin karena tidak pernah merasa dihargai. Ya, intinya itu tadi ya, sebelum kita minta dihargai, ya kita hargai dulu orang. Kalau kita tidak bisa menghargai orang, bagaimana orang bisa menghargai kita? Ya kan? Bener kan? Jadi intinya hidup ini kita selalu berdampingan. Selalu harus saling menghargai agar tercipta satu kebahagiaan di antara satu sama lain. Ya. Di sini ada lagi, kukabarkan rindu, membelah sepi, semilir memenuhi udara yang kubawa tenang menujumu, menuju hadirmu. Celahmu akan dianggap sempurna oleh hati yang memang ditakdirkan untukmu. Wah, ini benar-benar nanti ya. Bagi ini aku melihat nih ada seseorang yang merindukan kamu ya. Yang begitu sangat merindukan kamu, bisa dikatakan di sini tadi ya, ada kita ceritakan ya. Yang seseorang itu tidak bisa lepas dari kamu. Ya, bisa dikatakan dia begitu sangat tertarik sama kamu. Dengan melihat kamu itu sosok seseorang yang benar-benar bijaksana, atau kamu orang yang mempunyai kepribadian yang baik, ya keibuan gitu ya, kebapaan ya, itu. Jadi sehingga seorang itu ya dia itu ya menginginkan kamu, begitu ya. Nah, berlarilah ketika kamu bisa, berjalan jika harus, merangkak jika perlu, jangan pernah menyerah, karena pasti ada kesempatan dan peluang untuk kesuksesan dan kebahagiaan kamu. Ya, jika kamu sudah berlari nih, ya sudah tidak sanggup berlari ya merangkak. Tidak bisa merangkak ya ngesot ya, bisa ya, seperti itu. Intinya jangan pernah menyerah, kamu pasti akan bisa bangkit memperjuangkan semuanya, apalagi cinta. Cinta yang sudah hilang atau mungkin cinta yang sudah punah gitu ya. Bisa kamu hidupkan kembali. Caranya bagaimana? Ya berjuang, ya berusaha dan berdoa. Gimana ya kamu nanti akan bisa ketemu dengan cinta kamu, dengan kebahagiaannya kamu. Oke? Buat Sagittarius, kita akan lihat lagi di sini apa yang terjadi dengan cinta kamu itu. Oke. Apa lagi yang akan terjadi dengan cinta kamu itu buat Sagi? Kadangkala kita itu tidak memiliki pasangan, tapi kita bahagia. Kita punya anak, ya bisa saja. Bagi kamu yang sudah memiliki anak atau kamu yang memiliki keluarga, kan ada keluarga, ada ponakan gitu ya, ada teman, itu yang bisa membuat kita bahagia. Tidak harus pasangan ya sebenarnya. Oke. Apalagi kamu yang sudah menikah, tapi kamu berpikir kapan ya aku ketemu jodoh? Sebenarnya jika kamu menikmati hidup kamu walaupun dengan kesendirian, kamu akan bisa menikmati itu, akan bisa merasa bahagia, ya. Jangan kamu berpikir kapan aku pengen pengen punya jodoh lagi, aku pengen nikah lagi gitu ya. Tapi usaha tidak ada, doa tidak ada, ya kamu tidak akan mendapatkannya, begitu. Oke. Di sini ada sebuah wah, ini aku melihat ya ada seseorang yang begitu bergairah kepada kamu, seseorang yang begitu sangat menginginkan kamu ya, ada hasrat yang mengelora di hatinya dia. Bisa dikatakan ya, itu orang yang begitu sangat kuat kepada kamu di sini. Seseorang itu yang begitu ingin terkoneksi dengan kamu. Oke, buat Sagittarius. Ya, hati-hati aja. Bisa saja itu hanyalah sebuah pelampiasan, atau itu hanyalah sebuah pelarian gitu ya, atau kesenangan. Jadi kamu harus benar-benar berhati-hati dengan orang-orang yang akan datang kepada kamu. Apalagi di sini dengan status kamu yang single parents ya. Kamu yang sudah duda atau yang sudah janda gitu ya. Harus benar-benar berhati-hati. Kadang-kala orang yang datang kepada kamu itu hanya ingin memanfaatkan sesuatu kepada kamu. Ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ada seseorang yang benar-benar akan kamu berikan kata maaf kepada dia. Atau kita lihat di sini aku merasakan ada energi masa lalu yang muncul kepada kamu yang ingin minta maaf kepada kamu. Seakan-akan dia begitu sangat menginginkan kamu di sini. Oke. Ya, ini ada sexual union juga. Sepertinya sama dengan ini ya. Dia begitu sangat berhasrat sekali sama kamu. Romansa. Jadi kamu harus benar-benar hati-hati ya. Aku melihat di sini ada sebuah cinta, tapi cinta itu penuh dengan gairah ya, penuh dengan hasrat ya. Ya semoga aja ini adalah sebuah cinta yang tulus ya. Cinta yang tulus juga ada hasrat. Kalau tidak ada hasrat, kita tidak punya cinta, iya kan?
benar ya. Ini semua readingan buat Sagittarius, semoga bisa bermanfaat buat Sagittarius, semoga bisa terhibur ya. Sampai ketemu lagi Sagittarius, dadah.